Apakah manusia ini punya kehendak? Ya, manusia diberi kehendak bebas selama ruh masih ada dalam tubuhnya. Tapi ketika ruh sudah keluar dari jasad, kehendak bebas pada diri manusia dicabut seketika. Yang berkehendak itu roh, bukan manusia ya bang. Perpaduan antara jasad dan ruh. Ketika terpisah dua ini, jasad tadi tidak memiliki lagi hak kehendak, roh juga tidak lagi memiliki kehendak. Makanya nanti ketika kehidupan berikutnya setelah alam barzah, kedua unsur ini disatukan kembali, masuk ke surga, kehendak itu muncul kembali. Jadi manusia punya kehendak bebas ya bang. Ya, selama mereka hidup di dunia, manusia bebas mau jadi beriman, mau jadi kafir, bebas. Tapi setelah kematian, yang beriman maupun kafir tidak lagi memiliki kehendak bebas, tetapi mereka sekarang berhadapan dengan pencipta. Apa yang mereka lakukan di dunia, itulah yang mereka rasakan setelah kematian. Tak ada lagi kalau di dunia kan kita masih ini nih, ya saya masuk Kristen deh, coba-coba, atau saya masuk Islam deh, coba-coba. Itu tak ada lagi. Sekarang bebas, mau pergi jalan atau mau tinggal di rumah tidur, itu masih ada sekarang. Tapi setelah cabut nyawa dari ruh, yang kita hadapi tinggal balasan atas pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita lakukan ketika kita di dunia. Makanya ketika kita masih di dunia, maka sejatinya gunakan akal semaksimal mungkin untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Jangan ikut-ikutan tetangga, jangan ikut-ikutan orang tua. Karena lahir secara agama ini, oh itu terus diikuti tanpa ada proses belajar. Gak boleh. Kita diberi kehendak bebas untuk bebas memilih kebenaran itu. Silakan. Apakah roh itu ada di dalam tubuh bang? Ya, jelas. Roh itu adalah ciptaan Allah yang diberikan oleh Allah kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini bisa hidup. Tanpa roh, tubuh kita tidak bisa kemudian hidup. Karena unsur yang Tuhan titipkan sebagai bukti eksistensi Tuhan di alam semesta ini adalah adanya ruh yang Tuhan titipkan kemudian kepada alam kecil, yaitu alam jasad manusia. Jadi Allah, Tuhan, menitipkan eksistensi keberadaannya melalui ciptaannya berupa roh di dalam tubuh manusia. Itulah kita. Oke. Jadi ketika roh di dalam tubuh, maka jasad ini bisa hidup begitu bang ya? Ya, betul. Oke. Jadi ketika jasad ini melakukan dosa, apakah roh juga ikut menanggung bang? Yes, itu pasti. Iya. Berarti kehendak jasad, kehendak roh juga gitu. Dua kehendak, dua keadaan, dua kodradi, rohani dan jasmani melahirkan kehendak. Roh ketika keluar dari jasad tidak memiliki lagi kehendak. Begitu juga jasad ketika ditinggal roh tidak lagi memiliki kehendak. Oke. Roh itu dari mana bang roh? Roh berasal dari Allah. Ketika roh berasal dari Allah, apakah roh itu memiliki dosa? Roh tidak memiliki dosa. Makanya roh ketika dia terbungkus jasad, roh belum memiliki dosa sebelum kesempurnaan jasad ini bisa melakukan sesuatu. Contoh misalnya, anak-anak kecil, mereka memiliki jasad dan mereka memiliki ruh. Tapi apakah ketika mereka melakukan satu tindakan sudah bisa dikatakan dosa? Belum. Kenapa? Karena fisiknya belum sempurna. Paham ya? Ya ini menarik ini bang, dibahas. Ya, silakan.
Betul. Saya pun mengatakan betul. Silakan. Iya, iya. Karena gini bang, Iya. setahu saya berarti kalau begitu bang, Mm-mm. roh dari Allah ini Iya. mendukung jasad berbuat dosa gitu ya bang. Jasad bukanlah sesuatu yang bisa melakukan satu rutinitas tanpa ruh. Begitu juga sebaliknya, ruh tidak bisa berbuat sesuatu tanpa dukungan jasad. Jadi dua hal ini adalah sesuatu yang mutlak kemudian bersatu, kemudian diberi amanah. Jasad dirikan sholat, tidak mungkin. Ruh dirikan sholat, tidak mungkin. Harus dua-duanya menyatu sehingga dia disebut sebagai makhluk sempurna. Baru bisa diberikan perintah. Kalau dia tidak menyatu, dia bukan makhluk sempurna. Oke. Karena dia hanya berupa ruh. Mantap bang. Apakah roh dan jasad ini dua pribadi bang? Satu pribadi. Oh satu pribadi. Ya mantap. Yes. Kenapa Langsung poinnya Pak, muter-muter roh jasad, langsung poinnya apa poinnya Pak? enggak ini bang Dalbo, kita kan lagi belajar bang Dalbo. Iya belajar tuh muter-muter langsung pada titiknya. Iya nanti kan ketemu sendiri kan, kita belajar itu tidak mungkin langsung bertanya ke intinya, kita harus dari dasar dulu bang. Kalau tidak berkenan ya tidak apa-apa, bisa diturunkan. Tidak, menurut Anda roh itu ciptaan atau bukan? Roh itu dari Allah bang, kalau roh itu. Saya tidak pertanyakan dari Allah, ciptaan atau bukan? Ya kita lihat dulu bang, kalau ada dalilnya dia ciptaan ya dia ciptaan. Di Biblemu ada Zakaria 12 nomor 1. Ya kalau di Al-Quran gimana bang? Di An-Nisa 171. Iya dia diciptakan ya bang. Iya. Oke, dari apa itu bang roh diciptakan bang? Halo? Ya Allah. Dari apa roh itu diciptakan bang? Itu Allah yang tahu. Oh, Dari tidak apa? bisa. Kalau Anda dari apa roh itu diciptakan? Oh, saya nggak tahu, makanya saya tidak berani berkata-kata. Makanya kayak gitu. Makanya saya mengatakan Itu roh Allah itu yang maha tahu, Bang. Karena gini bang ya, sedikit ya. Kalau Adam kan jelas dari tanah unsurnya. Nah, kalau roh diciptakan itu dia diciptakan dari mana roh itu? Dari tanah kah? Dari angin kah? Atau dari air? Gini, Iya. berbicara mengenai roh, roh itu adalah kehendak Tuhan dalam diri kita sebagai manusia. Jadi roh ini tak terjelaskan dalam kecerdasan ide pikiran kita sebagai manusia, apapun pendidikan kita. Jadi tidak ada kemudian manusia yang bisa kemudian menjelaskan tentang roh. Makanya Al-Quran menguraikan itu. Allah memberikan pengetahuan kepada manusia tentang ruh itu hanya sedikit. Apa itu? Ruh sebagai penggerak hidup. Itu saja. Tapi kalau bertanya dari mana, Tuhan tidak memberikan ilmu pengetahuan. Nah inilah bukti kebenaran Al-Quran. Bahwa Allah tidak memberikan pengetahuan yang lebih kepada manusia untuk mengetahui tentang ruh. Hebat kan? Kecuali kalau ada orang di atas muka bumi ini, roh itu berasal dari air, roh itu berasal dari tanah. Mana buktinya? Mana dalilnya? Siapa yang bisa membuktikan? Berarti Al-Quran betul. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka bertanya tentang roh, katakan itu hanya urusan Allah. Kalian hanya diberi ilmu pengetahuan yang sedikit. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, ya berarti Anda ingin mengetahui terlalu jauh tentang ruh, tapi tak akan ada sumber yang bisa mengajarkan kita tentang ruh. Itu tak akan ada. Itulah Al-Quran. Karena ruh itu adalah sesuatu yang gaib. Nah, sehingga ketika berbicara mengenai ruh sebagai penggerak eksistensi kehidupan, tak ada satupun manusia yang mampu kemudian
bagaimana mekanika tubuh kita ini sebagai fisik yang bergerak bisa kemudian membentuk satu gerakan yang disebabkan dari unsur roh, di mana roh sama dengan bla 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 bla, itu tak bisa. Manusia hanya bisa mengatakan bahwa roh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun itu tidak mampu kita uraikan. Tak ada manusia yang mampu menguraikan. Seperti jasad bisa diuraikan bahwa dia terdiri dari sumber makanan yang kita makan, yang diadopsi oleh tubuh dan seterusnya. Tapi kalau roh, tak ada satu manusia di atas muka bumi ini yang diizinkan oleh Allah untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu roh. Seperti itu, Bang. Oke, mantap. Jadi boleh sedikit sedikitkan Bang Juma? Silakan. Iya, Silakan. kasih. Jadi saya melengkapi daripada pemaparan dari Bang Juma. Jadi mengenai tentang roh ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 85 menjelaskan tentang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menyatakan bahwa Ia hanya memberi manusia sedikit sekali pengetahuan mengenai ruh. Nah itu Bang ya. Jadi di dalam artinya dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Itu kata Allah. Ya Bang ya, jelas ya? Iya ya, oke, Ya, jelas. sudah disampaikan. Gimana Bang Alibaba? Iya, saya menghormati jawaban-jawaban dari pertanyaan. Siapa tahu Abang tahu perkara definisi roh apa, tercipta dari mana? Silakan sampaikan. Iya. Justru karena ketidaktahuan saya, makanya saya bertanya, Bang, kan begitu. Kalau saya tahu, tidak mungkin saya bertanya. Oke. Ya, jadi saya itu ketika bertanya, memang hal-hal yang saya tidak ketahui itulah yang saya pertanyakan. Kalau hal yang saya ketahui, untuk apa saya pertanyakan? Gitu. Betul Abang. Tapi di sini kita apakah sepakat berdasarkan data-data bahwa roh itu adalah ciptaan? Iya, saya sepakat karena tadi abang-abang sudah memaparkan dalilnya ya, saya hormati. Di dalam Alkitab abang juga bilang ada, di dalam Al-Quran, iya, kita sepakat dengan hal itu. Tapi Anda Kristen sering baca Bible? Iya, bacalah Bang. Silakan jabarkan ketuhanan Yesus, coba. Nanti ditanggapi oleh Bang Suma. Silakan Bang. Gini Bang, saya tidak mau ke sana dulu Bang, karena jujur ya saya di Kristen juga saya masih awam juga Bang, belum terlalu mumpuni gitu lah. Atau begini aja Bang, menurut Yesus itu siapa? Kalau dari saya Bang, Yesus itu diberi kuasa Bang, dia firman Allah Bang, yang telah nusul ke dunia menjadi manusia Bang. Silakan sampaikan lagi Bang, nanti ditanggapi oleh Bang Suma. Iya, kalau dari saya pribadi, mungkin tidak sepaham dengan teman-teman Kristen yang lain, tapi itu yang saya paham. Jujur ya, saya juga masih awam. Dengan sepengetahuan saya berdasarkan dalil saja Bang. Di Yohanes 1, ya, di Yohanes 1 ayat 1. Karena saya juga tidak berani berbicara tanpa dalil. Itu aja Bang. Awal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah itu Bang. Kemudian dia datang dari Allah Bang, keluar dari Allah. Berarti sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah bagian dari Allah itu sendiri Bang. Itu kalau menurut pemahaman saya untuk memahami Alkitab itu sendiri Bang. Yang telah nuzul ke dunia menjadi manusia. Dan itulah yang kami imani, karena kami mengimani yang namanya penebusan dosa Bang. Kalau bisa saya narasi sedikit Bang. Silakan sampaikan, nanti ditanggapi. Ketika Bang Suma nanti menanggapi, Abang diam juga ya. Lanjut. Oke, siap Bang. Ini kan kita sharing Bang ya. Saya juga Oke. Jadi begini. Jadi ketika kita mau berbicara, tentunya saya kembali dulu ke penciptaannya Bang. Penciptaan Adam di Kejadian. Di situ yang Tuhan menciptakan Adam itu kan, dulunya kan Adam itu
mengikuti kehendak Allah, belum ada pengetahuannya pada waktu itu. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah, menjadi penguasa di dunia. Makanya diciptakan manusia itu untuk kekal, hidup kekal kalau dalam iman kami ya. Tetapi pada waktu itu Adam masih melakukan kehendak Allah nih, belum melanggar apa yang dilarang oleh Allah itu sendiri. Ketika Allah berkata, semua yang ada di sini di taman ini itu kamu miliki semua, berhak kamu makan apapun yang ada di sini. Tetapi ada satu pohon di tengah-tengah itu jangan kamu makan, karena ketika kamu makan kamu akan mati. Kamu akan mengetahui baik yang buruk. Di situ akan kamu menjadi seperti Tuhan, seperti Allah. Tetapi Bang, di situ kan Adam sudah melanggar. Dia memakan buah itu. Disitulah Adam tidak menuruti lagi kehendak Allah. Makanya Adam mengalami maut, Bang. Karena upah dosa, Adam di situ berdosa. Makanya di dalam Kristen itu upah dosa ialah maut. Makanya setiap manusia yang berdosa itu mengalami yang namanya maut. Gitu loh, Bang. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini menjadi manusia, Bang. Dia datang. Untuk apa, Bang? Untuk mengembalikan harkat martabatnya Adam itu loh, yang gagal dia penuhi, menjadi penguasa di bumi, khalifah di bumi, untuk mengembalikan kehidupan yang kekal. Makanya kami orang Kristen percaya yang memberikan hidup yang kekal itu adalah yang diutus oleh Bapa, yang keluar dari Bapa itu sendirilah yang akan memberikan kami kehidupan yang kekal. Karena sendiri dulu, berkata di situ, ya sedikit lagi saya selesaikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit, di bumi dan di sorga. Begitu Bang kira-kira. Oke, standby ya Bang. Silakan Gus. Iya, baik. Menarik ya, menarik. Ketika Adam kemudian difitnah menyalurkan dosa kepada keturunannya, itu tak ada dalil, itu fitnah yang disusun secara terstruktur, masif dan terencana oleh kelompok orang-orang dari barat, ya, mengatasnamakan agama Katolik. Itu fitnah yang besar terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau di dalam Al-Quran, Adam itu kemudian diterima tobatnya oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam diterima tobatnya. Kalau Adam tidak diterima tobatnya, maka berarti dia yang kena kutuk. Saya mencari di Bible, ternyata di dalam Kejadian 2, Kejadian 3, itu tidak ada sedikit pun Adam dikutuk oleh Tuhan, tak ada. Yang dikutuk adalah iblis, yang dikutuk adalah tanah. Dua makhluk inilah yang kemudian dikutuk oleh Tuhan. Dua ciptaan ini, iblis dan juga tanah. Adam enggak. Bahkan kalau kita lihat dalam Kejadian 3, Adam dan keturunannya diberkati, sama seperti dalam Al-Quran. Tapi muncul kemudian fitnah besar di atas muka bumi ini untuk menentang ajaran Sang Maha Pencipta, bahwa Adam itu mewariskan dosa, sehingga harus kemudian ada tumbal untuk mendamaikan dosa Adam dan keturunannya, dosa manusia, dengan penciptanya. Ini fitnah. Nah, sekarang tolak ukurnya adalah ketika Adam makan makan sesuatu yang dilarang. Diperintahkan jangan kau makan, tapi dimakan. Efeknya berimbas kepada seluruh keturunannya. Hanya satu perintah. Bagaimana dengan Kristen yang melanggar semua perintah Tuhan? Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu perintah. Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Jangan kau melanggar hukum-hukumku. Jangan kau hianati sabatku. Jangan kau menyembah selain daripada aku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau makan babi.
Jangan kau tidak bersunat. Jangan kau tinggalkan sabat. Semua itu dilanggar oleh orang Kristen. Kalau Adam saja keturunannya kemudian mendapatkan dosa sampai keturunan sekian, sampai hari kiamat, lalu bagaimana dengan Kristen dan keturunannya yang melanggar semua perintah Elohim? Nah, alasan muncul kemudian, oh tidak bang, Yesus datang untuk mendamaikan dosa itu. Artinya ketika ada fitnah, mati adalah akibat daripada dosa. Ketika Yesus dijadikan tumbal yang mati di atas pohon, harusnya tak ada lagi anak keturunan Adam mati. Kenapa? Sudah ditebus. Selayaknya orang yang punya utang di pegadaian, ketika ada yang menebus utang itu di pegadaian, tak ada lagi utang. Nah, tebusan yang dilakukan oleh Yesus adalah tebusan terhadap dosa. Dosa adalah maut. Ketika Yesus menebus dosa, maka Yesus menebus maut. Tapi faktanya, jangankan orang yang hidup setelah Yesus, Yesus sendiri mengalami maut. Jadi ini adalah sesuatu kebohongan yang disusun rapi, tetapi bocor di mana-mana setelah berhadapan dengan umat Islam yang paham Bible. Nah, kembali. Di dalam Kejadian, di dalam Yesaya 66, nomor 17, 15, 17, 16, 17, orang yang makan babi dihukum untuk dibakar. Aku Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Ini diindahkan tidak oleh orang Kristen ini? Diindahkan tidak orang Kristen? Tuhan akan datang membakar, menghanguskan, membunuh semua orang yang menyembah teos, menyembah dewa, dan kemudian memakan babi dan tikus serta makanan-makanan yang menjijikkan. Orang Kristen sadar tidak itu? Selayaknya Adam diperintahkan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Kapan kau makan, maka kau mati hari itu juga. Kapan engkau makan babi, maka kau akan dibunuh oleh Tuhan. Tapi umat Kristen sadar nggak itu? Enggak. Orang Kristen nggak sadar. Kenapa? Karena sejatinya Kristen ini adalah agama dogma, agama doktrin, bukan sebuah agama yang dihasilkan dari filter kaidah ilmu, dari akal, tetapi dogma. Beda antara akal dan dogma. Dogma itu artinya tak ada yang boleh mengganggu gugat. Salah tidaknya tidak boleh ada yang menyalahkan. Rusak tidaknya tidak boleh ada yang mengatakan rusak. Namanya dogma. Tapi kalau akal, mustahil orang kemudian mau memahami dogma itu. Satu hal sebagai asupan yang harus dipahami di sini adalah fitnah terbesar yang muncul terhadap Adam dan keturunannya adalah fitnah dari Kristen yang mengatakan Adam mewariskan dosa, sehingga Yesus harus datang menjadi tumbal untuk nebus dosa yang diwariskan oleh Adam tersebut. Itu adalah akal-akalan karena tidak ada dalil yang mendukung. Demikian. Masya Allah. Silakan Ali Baba. Iya bang. Jadi begitu ya bang. Memang yang namanya kepercayaan dan keyakinan itu bang, saya tidak bisa juga selalu menggali juga kepercayaan orang lain ketika saya sudah mempunyai kepercayaan sendiri bang, begitu. Jadi ketika saya mengimani Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya, ya itulah yang saya akan bawa sampai mati bang. Keimanan itulah yang saya akan pegang teguh. Karena sudah jelas juga dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di antara beberapa nabi bang, belum ada nabi yang pernah berkata seperti itu, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Belum ada satu nabi yang berani berbicara seperti itu. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang berani berkata seperti itu.
Karena dia betul, dia tahu dia asalnya dari mana, makanya dia tahu akan membawa kita kemana. Gitu. Jadi itu ayat penguat saya, Bang. Terkecuali kalau ada nabi lain yang pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mungkin, Bang. Tapi ini tidak ada nabi lain yang berani berkata seperti itu. Makanya saya selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena saya tahu tanpa melalui Tuhan Yesus doa-doa saya tidak akan sampai kepada sang sumber itu, sang sumber yang tidak kelihatan. Tuh, melalui dialah doa-doa saya akan sampai. Makanya di akhir doa saya itu selalu saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah, Bang. Itulah jalan keselamatan saya, Bang. Jalan keselamatan saya itu ada di Tuhan Yesus Kristus. Di luar daripada itu saya nggak bisa percaya, Bang. Itu aja sih, Bang. Baik, izinkan saya menguraikan ya. Jadi gini, Bung. Anda keliru kalau Anda hanya berpacu satu dalil itu. Kenapa? Karena Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Satu. Yang kedua, Yesus menerangkan banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi, apabila ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkannya kepadamu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Yang ketiga, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti nggak bisa berpacu kepada ajaran Yesus, nggak bisa. Akulah jalan, akulah kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel yang seangkatan dengan dia. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk piknik keluar daripada pengajaran Yesus. Al-Quran menerangkan, Yahdi bihillah manittama'a ridwanahu subulas salam, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu, kata Allah, memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Satu. Yang kedua, Al-Quran pun menerangkan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, jika mereka mencintai pencipta alam semesta, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu, disebabkan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan, semua karena perintah Allah. Tapi bukan itu entry point-nya. Entry point-nya adalah Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa kemudian mengutus seorang penolong lain. Berarti di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus jelas menguraikan akan datangnya seorang nabi setelah dia terangkat ke langit. Coba Anda lirik di Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Adalah benar yang kalian katakan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku pergi, seorang penghibur, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan datang. Berarti bukan Yesus sebagai juru selamat terakhir. Ada seorang penolong lain yang datang setelah Yesus, yang tugasnya memuliakan Yesus. Dan itu tidak ditemukan di agama lain selain daripada di agama Islam. Jadi kalau Anda mengatakan, ya gimana?
Yohanes berapa? 16 nomor 7 sampai nomor 15. Jadi kalau saudara mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sayangnya coba Anda pelajari secara konteks apa yang disampaikan oleh Yesus dan kepada siapa Yesus mengatakan hal itu. Subhanallah. Begitu Anda pelajari, ternyata Bang. Yesus sedang mengajar murid-muridnya Bani Israel. Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya Bani Israel dalam satu kelas sekolah aule. Tiba-tiba orang Kristen lewat di samping kelas menggunakan sepeda kumbang, mendengarkan Yesus berkata seperti itu. Orang Kristennya yang merasa, padahal itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Makanya Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Demikian. Oke. Saya kembali lagi ke ayat itu, Bang. Jadi begini, Bang. Jika Tuhan Yesus hanya untuk Bani Israel, untuk apa dia mengatakan tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Di situ dia ucapkan tidak seorang pun kalau hanya untuk Bani Israel. Di situ jelas ayatnya. Dia mengatakan tidak seorang pun, berarti tidak ada seorang pun. Berarti semua orang, semua manusia maksudnya. Ketika dia mengatakan seperti itu, Bang. Untuk apa dia katakan hal itu? Kenapa dia tidak katakan tidak seorang pun Bani Israel yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Tapi di situ dia katakan tidak seorang pun. Berarti merujuk ke semua orang, Bang. Itu, Bang. Oke, baik. Coba Anda baca di dalam Yohanes Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Di situ dikatakan apa? Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Anda lah yang baca, jangan saya. Iya, Bang. Silakan Anda lanjutkan. Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 13:23. Silakan Anda baca. Saya nggak enak melanjutkan bacaan itu. Iya, nanti saya baca, Bang. Nanti saya baca. Saya Kisah ulang Para ya. Rasul berapa, Bang? 13:23. Oke, Ya, Bang. Oke, silakan. Iya, karena saya itu kalau membaca firman Tuhan itu habis saya baca terus saya renungi, Bang. Jadi ini kan bukan firman Tuhan saya rasa. Coba Anda baca aja dulu Kisah Para Rasul 13:23. Saya pun ingin mendengarkan. Boleh nggak sebelum kita lanjut? Masalahnya cari-carinya ini loh, Bang. HP saya cuma satu ini. Ya sudah ada teman kita yang bisa membaca di sini. Bang Dalpo bisa dibaca? Siap. Oke, Gunda. kita dengarkan sama-sama ya. Kisah Para Rasul 3:22 13:23. Berapa Gruda? Kisah Para Rasul 13:23. 13:23. Iya. Saya juga bisa. Silakan Bayu kalau mau baca. Ya, di sini dan dari keturunannya sesuai dengan yang dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Juru selamat bagi Bani Israel yaitu Yesus. Ingat, Bung, ketika Yesus melakukan penginjilan, Yesus melakukan penginjilan kepada Bani Israel. Orang-orang di luar Bani Israel seperti orang Kanaan misalnya, ya, atau orang Samaria, di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Miris kalau kita baca itu. Kenapa? Ada seorang non-Yahudi sesaman dengan Yesus, bukan hanya sesaman, bertemu dengan Yesus, bukan hanya bertemu, interaksi, bukan hanya interaksi, berdialog, bukan hanya berdialog. Orang itu bersungut-sungut memohon-mohon dengan sangat kepada Yesus. Apa endingnya? Apa kata Yesus? Usir. Tidak layak roti diberikan kepada anjing. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita itu? Benar Yesus. Memang memang engkau diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya?
Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Yesus membenarkan kalau wanita tersebut hanyalah seekor anjing. Makanya Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada seluruh ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Makanya Anda coba lihat, tanya kepada guru-guru Anda di gereja, ada tidak orang Yahudi Bani Israel dari keturunan Yakub yang datang ke Nusantara mengajarkan agama Kristen? Yang datang pasti bule. Atau kalau ada pun berdarah Yahudi, pasti berdarah Yahudi yang tidak kemudian tinggal di Yerusalem, tapi tinggal di tengah-tengah secara turun-temurun, sudah tinggal di barat. Bukan lagi datangnya dari Yerusalem sebagai penganut Torah. Makanya kalau yang mengajarkan Kristen itu pasti bukan orang Yahudi, tapi orang barat. Karena Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat. Apa domba itu? Domba itu sama dengan Bani Yakub. Mana dalilnya? Di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Nah, sedangkan Yesus di dalam Matius 24, waspadalah kepada serigala yang buas yang datang nyamar sebagai domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Itu diterangkan di dalam kitab saudara Matius 24 nomor 15. Itu jelas itu. Ya. Kayaknya Bang Suma paham sekali dengan Bible. Apakah Bang Suma sudah membaca seluruh isi Bible, Bang? Alhamdulillah, saya sudah baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Oke. Mantap, luar biasa Bang ya. Ya. Bisakah Anda membacakan saya keseluruhan Yohanes? Injil Yohanes, Bang. Yohanes berapa? Di situ kan, Yohanes berapa Pak? Kalau seluruh Yohanes banyak Pak. Bisa sampai pagi bacanya. dari Yohanes. Ini kan saya belajar juga ya. Iya, Luar biasa ketika Bang Suma mengatakan sudah membaca dari Kejadian sampai selesai. Saya meminta dibacakan Yohanes 5 ayat 31, Bang. Cuman itu? Iya, dibaca seterusnya, Bang. Yohanes 5 nomor? Kalau tidak keberatan, Bang. Nomor berapa? 31 Gurunda. 31, Oke. Bang. Baik. Di situ dikatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Ini sama seperti yang ada dalam Yohanes 8. Kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Dia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahaya itu. Tetapi aku yang mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Sudah, Bang? Dilanjutkan, Bang, sampai dilanjut lagi, Bang. Anda yang baca lah. Biar nggak apa-apa, Bang. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal.
Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Tuhan. Aku datang dalam nama Tuhanku, Bapakku, dan tentang kamu, apa dikatakan? Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, Kak? Dapat percaya? Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang Maha Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Apa yang Anda ingin sampaikan di uraian Yohanes 5 tadi? Iya Bang. Jadi gini Bang. Jadi betul Bang, segala sesuatu yang disampaikan Yesus itu tidaklah dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Begitupun juga dia mengatakan bahwa jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat dia yang mengutus aku. Itu Bang. Bagaimana Abang untuk mau merenungi firman itu Bang? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa yang mengutus aku. Itu sederhana, Bung. Itu dijawab sendiri di dalam Yohanes 7 nomor 28-29 jawabannya. Di situ Yesus menerangkan dengan sangat jelas, kalau kau melihat aku, bahwa melihat Bapa, itu diuraikan di data Yohanes 7:28 dan juga 29. Apa kata Yesus? Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang mengutus aku. Saya ulang, memang kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia. Itu sudah membantah itu. Sudah membantah konsep iman Kristen melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Mengenal Yesus tapi tidak mengenal Bapa. Berarti Yesus dan Bapa adalah oknum yang berbeda. Itu jawabannya. Yohanes 7:28 sampai nomor 29. Iya, oke, mantap Bang. Itu kalau paham Abang ya. Kalau paham saya tidak begitu Bang. Silakan. Iya. Karena memang kita akui semua bahwa Allah Bapa itu sang sumber yang tidak pernah kita lihat. Yesus? Sabar dulu Bang. Siapa yang menyatakan Dia? Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Allah Bapa itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Dia yang mengutus aku. Karena aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Jadi kata-kata Yesus itu tidaklah diucapkan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus Dia. Berarti Yesus dan Bapa adalah... Oleh sebab itu Bang, ya makanya Bang, oleh sebab itu kami mengenal Allah Bapa itu melalui Tuhan Yesus Bang. Karena Dia sudah menyatakan tapi sayangnya, Allah Bapa itu. Dialah yang menyatakan Allah Bapa itu Bang. Sayangnya Anda tidak mengenal Bapa, Anda cuma mengenal Yesus. Itu pun Yesus pun Anda tidak kenal. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1 nomor 18 yang Anda baca tadi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini bohong tidak Yesus ini? Betul Bang. Semua ucapan Yesus itu tidak pernah bohong. Berarti tidak ada seorang pun. Saya mengimani itu Bang. Berarti tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, betul? Betul. Berarti Bang, siapa yang melihat Yesus? Melihat Allah atau melihat bukan Allah? Gini loh Bang,
Yesus kan Tunggu dulu. kedatangannya gini loh bang, kedatangan Yesus kan jelas bang, kedatangannya sebagai manusia bang. Ya, Jadi jelas. Allah sendiri manusia atau bukan? Bukan bang, bukan manusia Bukan. kalau Allah bang. Berarti Yesus Dia Allah atau bukan? sang sumber yang tidak kelihatan bang. Berarti Yesus melihat siapa? Saya melihat Yesus, Yesus sendiri yang menyatakan, barang siapa yang melihat aku telah melihat Dia yang mengutus aku. Nah, sekarang permasalahannya, apa yang Anda pahami dengan pernyataan Yesus itu? Apakah Yesus sudah mengatakan Dia adalah Allah? Gini bang, kan tadi sudah mengatakan bahwa Dia datang keluar dari Bapa itu sendiri bang. Iya, alam semesta ini datang dan keluar dari alam dari Bapa, dari Tuhan. Itu dari firman-Nya bang, buah dari firman-Nya bang. Segala sesuatu di atas muka bumi ini semua berasal dari firman Tuhan. Iya, Tidak ada berasal yang dari berasal. firman bang. Firman bukan berarti bumi itu adalah firman, bukan bang. Nah, sama seperti Yesus. Yesus juga bukan Beda. firman. Tidak bang. Kalau Yesus dengan bumi beda bang. Gini bang ya. Ya, Saya Yesus kasih itu bukan sedikit, Bang. firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Itu betul. Tapi Gini, Yesus Bang, bukan sabar ya. firman. Supaya kita bisa membedakan mana buah ucapan firman itu dan mana firman itu bang. Oh, Jadi salah. bumi ini adalah buah dari firman itu bang. Kalau tidak ada Kalau- firman, bumi ini tidak akan jadi bang. Gitu, Kalau Bang. Yesus, Yesus itu adalah firman bang. mati meja. Bukan buah dari Salah. firman bang. Coba Anda baca Yohanes 1:14. Apakah Yesus adalah firman? Coba Anda baca. Ya, Yohanes 1 ya pada mulanya adalah firman. Ya, Firman itu bukan Yesus. bersama-sama. Yang Yesus itu adalah di nomor 14-nya. Yohanes 1 Jadi nomor gini, 1 Bang. itu bukan Yesus. Jangan Yang kita Yesus loncat-loncat. adalah nomor 14-nya. Coba Anda baca nomor 14-nya. Ya, jangan dulu loncat-loncat bang Sumaya. Jangan dulu kita loncat. Awal mulanya adalah firman bang. Firman itu Ya. bersama-sama dengan Allah. Berarti Yesus enggak firman itu. berarti Yesus enggak firman itu. itu sudah ada bang. Iya, firman ada melekat pada diri Tuhan. Yang saya tanya, Yesus enggak itu. Iya, firman telah menjadi manusia bang. Itu Siapa nomor itu? 14-nya. Nomor 14, firman menjadi manusia. Itu nomor 14. Berarti yang bersama-sama dengan Tuhan bukan Yesus. Coba. Ayo. Bukan Firman, Yesus yang bersama-sama. Yang bersama-sama dengan Tuhan itu adalah firman, kalamnya. Sedangkan Yesus itu adalah setelah menjadi manusia, baru Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan Yesus itu adalah firman. Tidak. Yesus yang adalah daging pada mulanya adalah firman. Betul. Firman ini bersama-sama dengan Tuhan. Betul. Tetapi bukan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan. Firman menjadi daging di rahim Maria, lahir di bumi, baru ada Yesus. Jadi tolong mindset berpikir itu diluruskan. Jangan dicampur adukan antara akal, logika, rasio dengan dogma. Jangan. Sesat nanti. Pada Kalau mulanya saya adalah memahaminya- firman. Kalau saya memahaminya tidak begitu bang. Sekarang saya tanya saudara. Bumi ini pada mulanya apa? Buminya tidak ada bang. Pada mulanya tidak ada bang. Oh salah. Oh, Matahari pada mulanya apa? belum ada bang. Belum ada bumi ini. Belum ada Sebelum matahari. menjadi matahari, matahari pada mulanya apa? Belum ada bang. Iya, sebelum ada matahari, pada mulanya apa? Apakah matahari tercipta dengan sendirinya atau diawali dengan firman? Yang awal itu hanya Tuhan bang. Allah bang yang Ya, awal. Tuhan itu tidak awal, Tuhan itu maha awal. Yang memiliki awal itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak memiliki, Tuhan itu tidak memiliki awal. Tuhan itu memiliki kemahaan. Jadi maha awal artinya tak ada yang mengawalinya. Dia kekal, qadim. Nah sekarang matahari pada mulanya adalah Belum ada matahari bang. Bagaimana kita Iya, bisa mengatakan ada kalau Bung, belum ada bang? Bung, matahari ini tercipta pada mulanya apa? Firman. Firman. Baca Apakah Mazmur firman itu- 33 nomor 9. Segala Jadi sesuatu pada mulanya adalah firman. Jadi menurut Bang Cuma, matahari
itu firman Tuhan gitu. Gimana? Jadi menurut Bang Suma matahari itu firman Tuhan. Matahari itu adalah pada mulanya adalah firman. Yesus juga bukan firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Pada saat firman bersama-sama dengan Allah, Yesus di mana? Belum ada. Nanti dan Maria keluar anaknya. Nah, firman itu telah menjadi daging. Baru tercipta Yesus. Mana pengakuan Yesus kalau dia bukan firman? Nah, lihat. Di dalam Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan firman. Sedangkan firman itu maha berkehendak. Yesus tidak maha berkehendak. Untuk menjadi daging saja bukan atas kehendaknya. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya Yohanes 8:42. Itulah perlunya belajar, Bung. Jangan cuma manggut-manggut di gereja mendengarkan khotbah pendeta. Tapi belajar Bible sendiri. Jangan mau didoktrin supaya keluar dari lingkaran dogma. Pelajari. Yang kusampaikan ini isi Bible. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Sekarang tinggal kesediaan akal saudara untuk menelaah kebenaran Bible itu sendiri. Oh, ternyata Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Berarti bukan atas keinginannya. Kalau begitu, ada yang berkuasa di atas Yesus. Yang berkuasa adalah Tuhan. Yesus ternyata tidak. Aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku. Loh, katanya engkau Tuhan. Dan memang ternyata Yesus bukan Tuhan. Menurut Yesus, tadi Anda terima kasih sudah memerintahkan saya, meminta kepada saya untuk membaca Yohanes 5. Yohanes 5 itu Yesus sendiri mengatakan apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Kristen. Dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya kesaksian orang Kristen yang jauh hidup setelah aku. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan mukjizat-mukjizat yang aku lakukan, itulah yang bersaksi. Apa kesaksian itu? Bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Wow, ternyata pekerjaan membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ternyata semua mukjizat itu memberikan sinyal bagi orang yang berakal bahwa orang yang membangkitkan orang mati ini bukan orang biasa, melainkan dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Orang Yahudi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, apa kata orang Yahudi? Penyihir. Pasti itu kan sihir ini, pesulap ini, kata orang Yahudi. Dia memang datang sebagai utusan, Bang. Nah, betul. Lalu bagaimana, Bang? Berarti dia bukan Tuhan. Dia datang sebagai utusan. Yes, berarti dia bukan datang Tuhan. sebagai nabi. Dia datang sebagai guru. Dia datang sebagai Tuhan nggak? Dia datang sebagai nabi. Tapi kami bagaimana juga dia Tuhan, Bang? Ya, dari mana Anda mendapatkan ilmu? Gini, Bang. Kenapa saya mengemani dia adalah Tuhan, Bang? Karena dia telah diberi kuasa, Bang. Lah, lucu telah ini. diberi kuasa di langit dan di sorga. Segala kuasa, Bang. Sekarang kalau Anda diberi kuasa seperti kuasa yang diberikan Tuhan kepada Yesus, apakah Anda Tuhan? Oh, itu saya tidak bisa mengandai-andai ke situ, Bang. Loh, pertanyaan saya kan Anda mengatakan dia Tuhan karena diberi kuasa. Sekarang kalau saya tanya, kalau Tuhan memberikan kuasa kepada Anda, apakah Anda Tuhan? Kalau saya diberi kuasa, maksudnya kuasa apa, Bang? Ya, kuasa di langit, di bumi, seperti Yesus. Kan di situ ada kata didomi, diberikan. Nah, kalau Yesus diberi kuasa, lantas Anda mengatakan dia Tuhan, padahal dia hanya dikasih kuasa. Sama seperti ketika Anda diberi kuasa, apakah Anda berubah menjadi Tuhan? Iya, Bang, Tuhan, Bang. Hah? Tuhan, Anda Bang. jadi Tuhan? Iya, karena saya pemilik kuasa, Bang. Anda pemilik atau hanya diberi? Saya diberi, artinya kalau saya diberi berarti saya memiliki, Bang. Siapa yang berikan? Contoh, Bang Suma penguasa. Contoh ya, Bang Suma penguasa. Memberikan segala kuasanya Bang Suma itu kepada saya. Berarti saya yang menjadi penguasa, Bang. Oke. Yang memberi kuasa kepada Anda sesama manusia, betul? Tadi Anda bilang Tuhan, Allah yang memberi. Kalau Allah yang memberi, ya jelas saya jadi penguasa.
Sekarang segala begini, kuasa Bu. telah diberikan kepada aku, Bang. Sekarang begini, kuasa yang ada pada diri saya adalah kuasa manusia yang kuberikan kepada saudara sebagai kuasa Berbeda, apa? Bang. Makanya itu, Bang. Berbeda kuasa yang diberi oleh Sang Maha Pencipta dengan kuasa yang diberi oleh manusia, Bang. Berbeda. Oke, baik. Manusia, Ketika Tuhan pencipta alam semesta memberikan kuasa kepada manusia bernama Yesus, seketika Yesus menjadi Tuhan gitu. Iya, Bang. Tuhan, Bang. Dia penguasa, Bang. Sekarang ketika Yesus menjadi Tuhan yang diberikan kuasa, ada berapa Tuhan? Ada satu Tuhan, Bang. Ada satu Tuhan. Saudaraku, tadi ada Tuhan memberikan kuasa kepada yang bukan Tuhan. Sekarang ada berapa Tuhan? Tadi kan cuma satu. Jadi gini, Setelah Bang. kuasa, Hah? Jadi gini, Bang. Ketika dia diberi segala kuasa telah diberikan kepadaku, berarti segala kehendak yang saya lakukan berarti itu juga kehendak Tuhan, gitu loh. Kehendak Tuhan itu juga lah kehendak saya. Karena apa? Segala kuasa. Berarti kalau dikatakan segala kuasa itu tidak terbatas. Kuasa Oke, yang segala diberikan. kuasa. Oke, segala kuasa diberikan. Yang Iya. memberikan ini siapa? Bapaknya, Bang. Bapaknya. Nah, sekarang ketika Bapak ini memberi kuasa kepada Yesus, Bapak berhenti jadi Tuhan. Kok berhenti, Bang? Lalu maksud Anda mengatakan Tuhan itu satu, gimana ceritanya? Iya, dia kan dari Bapak, Bang. Kan Bapaknya keluar dari ada. Bapak. Kan Dia Bapaknya keluar dari ada. Bapak, Bang. Sang Bapak memberikan kuasa kepada sang anak. Ketika kuasa sudah diberikan kepada sang anak, Bapak kemana? Pensiun. Tidak, kok pengsi. Saya tidak tahu. Tidak tahu cara menjelaskannya, Bang. Saya tidak tahu. Aduh, Iya, sekarang Mungkin ada Tuhan mengutus Yesus menjadi nabi. Diberikan pula kuasa itu kepada Yesus. Nah, Bapak, bagaimana Bapak? Pensiun? Atau pulang kampung? Atau gimana dia? Dia kan Tuhan yang telah menciptakan Yesus dari firman. Sekarang Yesus ketika kuasa itu diberikan kepada Yesus, apakah Bapak ini hilang? Saya juga sampaikan sedikit kepada para pemain bahwa kalau kita bicara sejarah memang saya tidak bisa menjelaskan itu, Bang, ya. Jujur aja, Bang, saya tidak bisa menjelaskan itu. Itu bukan ranah saya. Ilmu saya tidak sampai di situ, Bang. Tapi ilmu Anda tinggi kali, melebihi dari ilmu Tuhan. Karena ilmu Tuhan mengatakan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, tak ada Tuhan selain aku. Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, sebelumku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Yesus dibentuk menjadi daging, ternyata dia menjadi Tuhan. Dan Anda mengatakan itu Tuhan, karena dia diberi kuasa. Berarti Anda sudah melampaui Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu Tuhan yang mengatakan itu. Tetapi Anda rubah. Inilah Tuhan yang diberi kuasa kepada Tuhan. Dan Tuhanku cuma satu, yaitu yang memberikan kuasa, dan yang diberikan kuasa adalah satu hakikat. Kan ecek-ecek kita jadi diskusinya, Bang. Gimana ini? bahwa timnas kita memang Anda melantik Yesus menjadi Tuhan. Tuhan melantik Yesus menjadi anaknya. Berarti lantikan yang Anda berikan kepada Yesus jauh lebih tinggi daripada lantikan dari Tuhan yang mengutus Yesus. Tuhan Yesus- itu penguasa, Bang. Tuhan itu penguasa, Bang. Iya, tahu. Karena Tahu. dia menguasai dunia dan surga, dia Tuhan, Bang. Karena setahu saya, Tuhan itu adalah penguasa. Yesus diberi kuasa. Itu tertulis di mana? Matius 28. Nomor berapa? Banyak ayatnya, Bang. Banyak ayatnya itu. Cuman Enggak, kalau saya mau cari cuman yang satu. lain, Cuman satu. tidak ada HP. Cuman ada di dalam Matius 28. Ya itu sudah, Bang. Ah, kalau dia diberi kuasa kemudian, kenapa dia nggak tahu hari kiamat kapan terjadi? Kalau Tuhan Yesus tahu hari kiamat, terus dia beritahu orang. Loh, dia mengaku dia tidak tahu hari kiamat. Hanya Bapak saja yang di surga yang tahu. Katanya dikasih kuasa. Kenapa dia nggak tahu? Tertulis di mana, Bang, itu? Oke,
Kita lihat dalam kitab saudara, dalam kitab Matius, di mana Yesus tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Itu tertulis di dalam kitab saudara Matius 24, nomor berapa itu? Nomor 36. Coba Anda baca. Dibaca aja bang, dibaca aja. Ada teman-teman yang hafal dalil itu? Tidak ada yang tahu kapan hari dan jamnya. Malaikat-malaikat tidak tahu. Anak Bapak pun tidak tahu. Hanya Bapak saja yang tahu. Gini Itu. bang, Hmm. apakah Allah juga tahu hari kiamat bang? Oh jelas kan, sudah dijelaskan oleh Yesus. Matius Tidak, kapan 24. akan terjadi hari kiamat itu bang? Kalau dikatakan hanya Allah yang tahu, berarti kita tidak tahu. Hanya Dia yang tahu. Kok Anda tanya ke saya? Kalau saya tahu berarti gugur dalilnya, kan gitu. Nah begitu juga bang, Tuhan Yesus tidak mungkin dia memberitahu bang. Yesus mengaku Dia tidak tahu. Ya Karim. Ya coba dibaca bang. Oke. Baca Matius 24 nomor 36. Saya dari tadi yang baca Bible. Sekali-kali Anda lah yang baca. Silakan. Saya harus cari lagi bang, lama ini kalau saya cari. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Malaikat-malaikat di surga, di langit tidak tahu. Silakan Saya Bang. bacakan ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Gimana dong? Katanya diberi Iya kuasa. betul. Ya sudah kalau betul. Apanya lagi yang mau dibantah? Itu dalil yang berbicara. Ya, justru Anda yang membantah diri Anda sendiri, kok jadinya kita yang Enggak, ditanya. saya tidak pernah membantah ucapan apa yang ada dalam Bible bang. Ya, berarti Yesus ini Tuhan atau Apa bukan? saya membantah bang? Yesus ini Tuhan atau bukan? Saya sudah bilang Tuhan karena dia punya kuasa. Loh, dia tidak tahu hari kiamat. Gimana ceritanya Tuhan tidak tahu hari kiamat? Gini bang. Orang kalau punya, bingung. yang penguasa itu kalau penguasa Tuhan bukan bang? Penguasa apa dulu? Dunia dan akhirat. Dunia, akhirat. Coba tunjukkan kuasa Yesus hari ini yang di dunia. Tunjukkan. Saya Tunjukkan tidak kuasa bisa Yesus tunjukkan, yang ada di dunia ini. Silakan. saya tidak bisa tunjukkan kuasanya bang. Loh, berarti bagaimana ceritanya? Hanya dia yang mengetahui kuasanya bang. Ya Allah ya Karim. Mana kuasa Yesus di dunia ini? Mana? Tunjukkan. Inilah yang membuat kamu macet lagi, saudaraku. Matius 28 Tidak apa-apa, Bang. nomor 18 yang Anda baca itu, Bung. Itu kalau Anda selidiki tidak ada di dalam kitab yang tua. Itu tak ada. Manuskrip atau original teks itu tak ada. Ya, Codex Sinaiticus dan Vatikanus tidak ada itu Matius 28. Matius 28 itu hanya berakhir pada data nomor 15 saja. Jadi gini bang, saya sangat merindukan sekali bang ini. Semoga Abang Suma bisa bertemu dengan on off zone itu bang. Di situ nanti jelas, di situ dia jelaskan. Siapa itu? Ya itu bang. On Serapim. Itu Trinitas itu bang, itu tertulis di New itu bang. Ada di, pokoknya dia sudah menjelaskan secara detail itu. Apa? Tuhan itu tiga abang, itu. Kalau bisa abang berdiskusi dengan dia bang. Kalau dia bisa mengalahkan Bible, berarti dia sudah menang itu. Karena saya selalu berbicara berdasarkan Bible, Bung. Iya bang, makanya itu saya bilang. Saya berharap Contoh sekali. misalnya saudara mengatakan Yesus itu Tuhan diberi kuasa di bumi dan di langit. Faktanya pengakuan Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Berarti Anda tidak mampu kemudian mematahkan argumen Bible Anda sendiri. Nah, kalau ada orang hebat Bible, saya nggak usah bawa kitab suci saya. Suruh saja dia kemudian dengan dogma iman yang dia pegang untuk melumpuhkan Bible. Hebat kalau dia bisa, hebat.
Ini bang, Rifat. apakah Allah itu Allahnya abang tahu hari kiamat? Kan sudah jelas, yang mengetahui hari kiamat itu hanya Allah. Kapan kira-kira terjadi hari kiamat bang? Ya kalau kita tahu berarti bukan cuma Allah yang tahu dong. Gimana sahabatku ini? Enggak gini loh, supaya kita bisa tahu bahwa hari kiamat itu memang Izin akan dulu datang. Guru Ndaya. Abang, kan sudah dijelaskan oleh Bang Suma. Kalau Allah menjelaskan berarti manusia juga tahu. Lanjut. Yesus sendiri Berarti mengatakan, panjang ini, akhirnya gimana nih diskusinya panjang Bang Juma. Jadi kesimpulannya Enggak gimana? apa-apa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama dia Saya satu, senang, saya kita senang ini. hormati. Apa-apa bang, silakan nggak apa-apa. Biarin aja. Al-Quran mengatakan sesuai dengan ucapan Yesus yang tadi ya, Matius yang kita baca Matius 24:36, dan juga Al-Quran surah Al-Muluk ayat 26. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada diri Allah. Tuh dalil. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Nah, saudara bertanya ke saya bukan Allah. Yesus saja yang adalah Tuhan Anda nggak tahu. Apalagi saya yang hanya manusia biasa. Jadi kalau Bible yang asli itu Bang tidak bertentangan dengan Quran ya? Kalau pengajaran Yesus mustahil bertentangan. Oke ya. Pengajaran Nabi Isa yang datang Nabi ke Isa, tengah-tengah ya, Bani Nabi Isa. Israel. Iya. Mustahil ya, mustahil bertentangan Mustahil. dengan Qurannya. Yes. Pengajaran Nabi Isa yang seperti apa bang itu bang? Fattakullah wa'ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itu tertulis di mana bang itu? Dalam Al-Quran, surah Maryam, As-Sukhruf, banyak ajaran-ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sama seperti ucapan Yesus kan? Yohanes 14 nomor 27 atau Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 12. Aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku. Muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau di Bible itu ada cerita tentang kehamilan Maryam mula-mulanya itu nggak ada Bang? Nggak? Matius 1, Saya ingin tahu Bang. pada saat dia bertunangan dengan Yusuf. Ya. Pada saat bertunangan kemudian Yusuf ingin menceraikan tunangannya. Nah ini yang aneh juga, masih tunangan mau diceraikan. Yusuf itu siapa Bang? Bapak daripada Yesus. Bapak daripada Yesus. Oh Yesus itu bapaknya Yusuf. Iya. Tapi bertentangan dong dengan surat Maryam ayat 17 Bang. Kenapa? Beda Tunggu dengan dulu Guru surat Maryam. Ndaya. Ini Rudi di Kristen apa Muslim Anda? Saya Muslim Bang. Oh jangan dulu Bang. Kan ada orang lagi dialog. Saya pikir kamu Kristen. Lanjut dulu. Iya. Gimana Iya, dengan nggak apa. Nggak Gimana apa-apa dengan- kalau dia mau lagi. Iya. Gimana dengan surah Maryam? Oh boleh saya lanjut? Ya lanjut. Oh, enggak, maksud saya di situ kan di Bible disebutkan ada bapak, ada ayahnya kan Yusuf gitu. Iya. Sementara kan kalau di keimanan saya kalau Al-Quran nggak ada. Ya itu, kan bapak tiri. kandung. Bapak tiri. Pak. Oh bapak tiri, bukan Ya. ayah biologis ya. Bukan. Kan. Ya, Oh, makanya oke, Bang oke, diam oke. dulu. Oke. Lanjut. Saya ingin tahu bapak biologisnya. Oh nggak ada, bapak biologisnya nggak ada. Cuman satu-satunya kitab yang membela oknum yang datang di tengah Yahudi yang lahir tanpa ayah, ibunya hamil tanpa suami itu hanya Al-Quran. Bible tidak kemudian membela. Ketika Talmud, kitabnya orang Yahudi, menuduh Yesus atau oknum yang datang lahir tanpa ayah ini sebagai anak zina, ibunya berzina, kitabnya Kristen tidak membela itu. Tetapi Al-Quran kemudian yang membela Nabi Isa atau Yesus yang lahir tanpa ayah. Bahkan sampai dia masih bayi pun beliau sudah melakukan pembelaan terhadap ibunya ketika dituduh oleh orang-orang sesamanya kemudian sebagai pezina. Ya karena malu Maryam jadi itu ya, Bunda Maryam malu jadi Nabi Isa yang berbicara. Ya, karena tuduhan
Karena biar bagaimanapun Nabi Bang, Isa menarik bang surat Maryam ayat 17 bang, itu menarik bang. iya memang betul. Oke lanjut. Silakan. Iya, apa hubungannya Isa dengan Yesus, Bang? Nah, bagus. Pertanyaan ini sangat bagus. Sebenarnya nggak ada hubungannya Yahudi dengan Kristen. Yang berhubungan dengan Yahudi itu hanya Islam. Ketika Yahudi mengatakan Nabi Isa atau Yeshua HaMasyiah itu anak haram, Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah anak yang suci. Hanya kami yang harus berseteru dengan orang-orang Yahudi. Islam dan Yahudi lah yang harus berseteru. Kalau Kristen ini kan penumpang gelap. Kristen ini bukan kelompok dari Yahudi. Kristen ini bukan ajaran yang diajarkan oleh keturunan Bani Ishak. Tapi Kristen ini adalah hasil dari pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam, lahirlah agama Kristen. Ketika kemudian orang Yahudi diterangkan dalam Al-Quran membuat makar, wa makaru wa makarallah, Allah kemudian membalas makar yang dilakukan oleh ahli kitab terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka lahirlah agama Kristen ini. Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel ditolak oleh Bani Israel. Dikatakan sebagai bukan nabi, dikatakan sebagai penyesat, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai anak hasil zina. Bukti penolakannya terhadap Nabi Isa, muncul Yesus. Sembahan yang dijajakan oleh sebagian dari orang Farisi kepada orang Roma dan Yunani. Lahirlah Kristen. Jadi sebenarnya tak ada hubungannya. Berakhirnya cerita Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel itu adalah pada saat prosesi penyaliban yang terjadi terhadap pengganti Nabi Isa. Cerita Nabi Isa selesai ketika kemudian Nabi Isa terangkat ke langit. Cerita itu selesai, tak ada lagi cerita. Namun kemudian Siapa yang gantikan, Bang? Nabi Isa itu siapa yang gantikan, Bang? yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam itu tidak diurai di dalam Al-Quran. Tetapi yang pasti Nabi Isa itu diserupakan kemudian orang lain yang kemudian disalibkan, tetapi orang-orang Yahudi dan orang yang hidup sesamanya menyatakan bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam, padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti Bible membuktikan secara akurat bahwa yang disalib, yang digantung di pohon itu ternyata bukan Yesus anak Maria, tapi oknum lain. Itu. Gini loh, Bang. Siap. Ketika Al-Quran mengatakan Isa tidak disalibkan, digantikan sama orang lain, siapa yang menggantikan dia, Bang? Tidak penting siapa yang menggantikan. Mau Tukul, mau Bom-Bom, mau siapapun yang menggantikan, tidak penting. Yang pasti konsep orang Kristen yang disalib adalah Nabiullah, yang disalib adalah utusan Allah, yang disalib adalah Mesias. Itu konsep Kristen yang dipatahkan oleh Al-Quran. No, yang disalib itu bukan nabiku, yang disalib itu bukan rasulku, yang disalib yang kalian sembah adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau secara global Anda tanya, siapa yang menggantikan Nabi Isa? Yesus anak Bapa. Nah itu. Berarti yang menggantikan Nabi Isa itu, yang menggantikan Yesus itu hebat dong, dia bisa bangkit di hari ketiga itu. Oh, Anda keliru, Bu. Kalau Anda mengatakan kalau Anda mengatakan bangkit pada hari ketiga, itu adalah tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat. Baca Matius 12. Baca Matius 12. Ketika dikatakan dalam nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta sebuah tanda, akan tetapi tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam hidup dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam berada di perut bumi. Nah, itu tanda apa? Tanda untuk siapa? Kata Yesus, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang percaya akan kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Siapa dia? Kristen. Coba Anda baca Bang dalil. Makanya
saudara Kristen Angkatan ini, jahat maksudnya bagaimana bang angkatan jahat? angkatan jahat itu adalah angkatan yang menolak Nabi Isa alaihissalam, yang menolak Nabi Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu bang. Gini ya. Ya. Kan itu kan jelas bang. Apa itu yang jelas? Dia disalibkan. Terus Kata mati siapa? lalu Kata siapa dia disalibkan? bangkit hari ketiga. Ya, itu untuk angkatan jahat. Makanya yang beriman dan percaya kepada penyaliban itu hanya angkatan jahat. Oh begitu ya. Angkatan Ya. jahat. Iya, kan dalil, Bung. Saya kan tidak ngada-ngada, itu dalil. Coba Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Salah enggak Bang semua mengatakan itu? Tidak. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi, Paulus orang Farisi kan? Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal di dalam perut rahim 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit dari kubur, dari perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Coba jujur. Menurut Yesus ini tanda untuk siapa, Bung? Jadi lanjut aja, saya dengarkan. Nah, ini tanda untuk angkatan jahat. Gak usah pura-pura gak mau jawab. Jujur aja terhadap kebenaran. Toh saya membaca Bible, saya tidak ngarang-ngarang. Tugas saya hanya menyampaikan. Anda mau percaya, tidak percaya, itu Bible. Yesus mengatakan, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tidak diberikan satu tanda apapun kecuali bangkit pada hari ketiga. Untuk siapa bangkit hari ketiga? Angkatan jahat. Orang Farisi kan yang bertanya. Di dalam Filipi 3 nomor 5 Paulus mengaku, aku dari keturunan Benyamin, dari golongan Farisi. Tuh, Paulus yang mendirikan agama Kristen menjual bangkit hari ketiga. Angkatan jahat. Mari kita deteksi, apakah murid-murid Yesus semacam Petrus itu angkatan jahat? Ternyata di dalam kitab saudara dikatakan, di dalam Lukas 24, Petrus dan 10 murid lainnya itu bukanlah angkatan jahat. Kok bisa? Ya, mereka tidak percaya terhadap kebangkitan. Hanya angkatan jahat yang percaya kepada kebangkitan. Subhanallah. Baca Lukas 24 nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan apa yang mereka lihat semuanya itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid Yesus, bagi mereka perkataan-perkataan dan kesaksian mereka setelah melihat kuburan itu, kebangkit bahwa tidak ada mayat, itu hanyalah omong kosong dan mereka tidak percaya kepada pemberitaan perempuan-perempuan itu. Nomor 12-nya Anda baca. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur Yesus. Ketika ia mencenguk ke dalam kubur itu, Petrus melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya sedang terjadi? Berarti Petrus tidak Puji Tuhan, haleluya. Berarti Petrus tidak percaya adanya kebangkitan. Makanya dalam hatinya dia bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Kalau angkatan jahat langsung percaya. Oh, itu bangkit Yesus pada hari ketiga. Halilintar. Mesti percaya. Haleluya, amin, amin, haleluya. Yang percaya kebangkitan angkatan jahat atau bukan? Bukan bang. Berarti Anda menuding Yesus pendusta. Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia tinggal dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit atau tidak? Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kristen percaya enggak? Percaya. Yahudi percaya enggak?
Tidak percaya. Makanya Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetaplah Kristen. Yahudi dan Kristen tidak bisa disatukan menjadi satu kepercayaan. Kenapa? Karena Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan, sedangkan Kristen percaya kepada kebangkitan. Kebangkitan hanyalah tanda untuk angkatan jahat halilintar. Demikian. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Ya, minum air dulu bang. Alhamdulillah. Allah Akbar. Wa syukurillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Coba hitung, coba kita kembalikan angkatan jahat. Hitung coba Pak Ali Baban. Gimana bang? Yesus dikuburkan di hari apa? Itu coba supaya setelah Anda itu baru haleluya. Gini bang, gini loh. Kita ke Islam saja, ajaran Islam. Tunggu dulu, hitung dulu itu baru ke Islam. Enggak gini. Soalnya gini Hitung loh, dulu Bang lah. Darbo. Masa hitung lah, Soalnya baru gini. kita haleluya sama-sama di sini. Kalau sudah dihitung, Haleluya, amin, puji Tuhan. iya dihitung dulu. Yesus dikubur di hari apa? Saya tidak tahu bang, saya belum paham juga. Kok haleluya kagak tahu apa sih? Ya gini bang, saya tidak berani berbicara di sini bang. Iya, ini saya berikan tanda-tandanya. Yesus bangkit, ya menurut Bible. Yesus bangkit pagi-pagi di hari Minggu. Sebelum fajar menyingsing. Hitung coba. Yesus dikuburkan di hari apa? Sedangkan Yesus disalibkan pas persiapan Paskah. Coba dihitung Pak. Apakah cukup 3 hari 3 malam? 3 kali malam, 3 kali siang. Coba hitung. Baru kita haleluya sama-sama. Apanya yang mau dihitung bang Darbo? Kan 3 hari. Pindah topik Apabila lagi, dia Bang. tidak Pindah cukup topik, 3 pindah hari 3 malam, artinya dia adalah angkatan jahat. Coba hitung coba. 3 kali malam, 3 kali siang. Silakan. Hanya 2 kali malam, Bang. Iya, 2 kali malam. Malam Iya. Sabat, malam Ahad, 2 malam. Iya. Oh, Malam tunggu, aja. ambil dulu hitungan, Bang. Nggak sampai 3 malam. Cuma Maksuma 2 bisa bilang malam. haleluya nggak Pak Suma? Ketika habis baca ini. Waktu Ya, baca kenapa Injil. tidak? Kenapa tidak? Haleluya itu apa? Memuji Tuhan kan? Iya. Oke. Kami setiap Amin. saat memuji Tuhan. Nah sekarang yang Anda puji siapa? Tuhan. Ya, Tuhan yang Allah. mana? Tuhan yang mana yang Anda puji? Tuhan Allah. Oh, berarti bukan Yesus. Tuhan melalui Tuhan Yesus. Makanya kami berdoa dalam Nggak apa-apa. Saudaraku ini Lebih keras. Lucu abangku ini. Tuhan itu cuma Iya, memang. satu. Ya, Memang memuji begitu. Allah tapi melalui Tuhan yang satu, Tuhan junior, yaitu Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Saudaraku inilah lucu-lucu juganya. Nggak apa-apa bang. Kalau tidak ada lucu-lucu kan Iya, Iya, Bang. betul. kita tidak bisa tertawa kan. Iya, Masya Allah. Tapi Gerunda, gimana ini hitungannya? Sudah cukup apa belum ini? Atau Enggak malam akan Senin? pernah bisa. Yesus disalib hari Jumat, ya. Kemudian setelah hari Jumat kan malam Sabtu. Setelah malam Sabtu pagi Sabtu. Setelah pagi Sabtu malam Minggu. Setelah malam Minggu subuh Minggu. Malam Senin enggak ada, berarti cuma 2 malam. 2 malam. Udah betul. Betul. Coba dihitung ulang lah. Siapa tahu 3 malam. Enggak bisa, Bang. Siapa bisa. tahu? Coba diulangi ibarat hitung duit. Oh, gitu wih, loh. kasih. Nah, ya udah saya ulangi kalau begitu. Ada kasih. Beda ulang. Bang Suma, Iya, iya. Gimana, Bang? saya mau bertanya nih, betul nggak Iya. orang Islam ini betul-betul punya Tuhan atau tidak ini bang? Oh, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian kami mengenalnya sebagai hakikat yang maha mendengarkan, ditanya, wahai umat Islam, ya tunjukkan Tuhanmu kepada kami. Oh, nggak bisa.
Tuhan kami tidak terlihat oleh panca indera manusia, tetapi Tuhan kami eksis. Nah itu, kok bisa Tuhan Anda eksis? Ya, karena Tuhan kami menerangkan dalam Al-Quran surah Kahf ayat 16, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah ini bahaya ini. Mari kita buktikan. Ketika Tuhan kami dekat kepada kami daripada urat leher kami kepada kami sendiri, nah ini merangsang otak kami untuk berpikir. Dan ternyata betul, kepala ini bukan milik kami, mulut ini bukan milik kami, tangan, kaki, perut, lambung, semua bukan milik kami. Lalu badan tubuh kami ini milik siapa? Milik Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Makanya Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kami. Ternyata karena dia lebih dekat. Kenapa dia lebih dekat? Karena ternyata tubuh kami ini adalah kepunyaannya, miliknya. Kalau kami ditanya, saya ditanya, wahai Suma, ya paman, mana yang menjadi milikmu pada dirimu? Mata. Emang itu punyamu? Beli di mana? Dari mana kau dapat mata? Kamu bikin? Kamu beli? Ternyata semuanya ini adalah milik kepunyaan Allah. Jadi bagaimana keadaan umat Islam bisa mengetahui keberadaan Allah? Dengan melihat kepunyaannya. Makanya dikatakan walaqad khalaqnal insan. Belum lagi dikatakan dalam surah Fussilat di ayat ke-53, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa kepada kami di ayat tersebut? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahwa kemudian aku Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Wow, Allah memperlihatkan eksistensi keberadaan dirinya melalui tubuh manusia. Maksudnya gimana? Contoh, ketika kita makan makanan masuk ke dalam perut, nutrisi akan diantarkan kemudian kepada seluruh tubuh kita. Rambut, gigi, kuku, usus, lambung. Tapi anehnya, yang memanjang hanya kuku, gigi tidak. Yang memanjang hanya rambut, kelamin tidak. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang mengatur. Bang, Yang mengatur kemudian, yang menahan pertumbuhan gigi supaya tidak tumbuh seperti kuku, itu siapa? Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan sampai kepada aku. Aku memperlihatkan diriku pada diri mereka. Bagaimana caraku memperlihatkan diri mereka? Melalui akal, mereka akan menangkap bahwa bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan opungnya, bukan pemerintahannya yang menahan giginya bertumbuh. Ketika ia tidur, bukan dia yang menjaga jantungnya. Ketika ia terlelap, bukan dia yang kemudian membangunkan dirinya untuk terbangun. Tetapi akulah Allah. Sekarang ketika Anda tidur, tiba-tiba saja Anda ingin buang air besar. Adakah pernah orang yang dewasa atau orang yang sehat akal mau buang air padahal dia nyenyak tidurnya sehingga dia keluar sendiri keluar pantatnya dari ee-nya, kebalik, keluar ee-nya dari pantatnya. Kenapa bisa berak celana? Karena saya terlidur lelap. Ternyata tidak. Allah kemudian membangunkan, hai si fulan, bangun, perutmu ingin membuang hajat. Subhanallah. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan mengetahui melalui tubuhnya. Aku titipkan eksistensi keberadaanku. Itulah kami. Jadi kami tidak capek-capek menunggu Tuhan. Aduh, kapan Tuhan datang ini? Turun terjun dari langit, melalui rahim, keluar jadi bayi, kemudian mempersamai kami. Itu nggak kayak begitu. Kenapa? Karena Allah meliputi alam semesta. Allah menyatakan keberadaannya melalui kemudian alam yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi umat Islam itu sederhana ketika berbicara mengenai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain,
berbeda dengan kita manusia. Sebagai ciptaan kita menempati ruang, kita menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan mustahil mengalami hal tersebut. Jadi Tuhan kemudian menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Dia hadir. Apa alam yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda bahwa Dia hadir? Yang pertama adalah alam semesta, gugusan-gugusan bintang. Tuhan menciptakan itu untuk memperlihatkan kepada akal bahwa Tuhan itu hadir. Yang kedua, Allah kemudian menciptakan tubuh manusia untuk memberikan sinyal kepada manusia yang berakal, aku Tuhan hadir loh, yang menjaga gigimu, yang menjaga rusukmu supaya tidak bertumbuh adalah aku Tuhanmu. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Aku yang menjaga itu semua, bukan nenekmu, bukan kakekmu, bukan pemerintahan dan seterusnya, tapi akulah Tuhan. Nah, umat Islam mereka takut kemudian berbicara asal bicara. Umat Islam berpikir, mereka takut berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Umat Islam takut kemudian membisikkan jiwanya hal-hal yang negatif. Kenapa? Umat Islam sadar bahwa Tuhan lebih dekat daripada dirinya sendiri. Makanya umat Islam itu dikasih perintah apapun taat. Disuruh sholat 5 kali sehari, saat. Disuruh puasa. Orang yang beriman, kenapa? Karena mereka selalu melihat Allah menyaksikan segala apa yang aku kerjakan. Kenapa? Karena Allah lebih dekat daripada diriku sendiri terhadap diriku kepada diriku. Dengan demikian, ya kita tidak ada munafik. Orang yang beriman tak munafik. Saya mencuri, kenapa? Tak ada yang melihat. Oh, umat Islam yang beriman tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sadar Tuhanku maha melihat. Bahkan Tuhanku lebih dekat kepadaku daripada diriku sendiri. Orang beriman, Bung, jangankan mencuri, orang yang beriman untuk coli aja takut. Untuk memperkosa diri sendiri aja takut orang beriman itu. Kenapa? Karena dia merasa ada yang melihat yang lebih dekat. Siapa? Yang memiliki, sang pemilik mata kita, sang pemilik badan kita. Takut mereka melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena yang menyaksikan sedang menyaksikan dirinya. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang jadi manusia, jadi anak bayi dan setelah perlu. Karena Tuhan itu sudah meliputi aspek semua alam semesta ini bagi orang yang berakal. Makanya coba umat Islam itu kalau beribadah, apa prosedur ibadahnya? Allahu Akbar, Dikau yang maha besar. Nah, sekarang ketika umat Islam berseru, wahai engkau yang maha besar, kira-kira pencipta langit dan bumi dengar kagak? Dengar. Tapi kalau orang Kristen masuk ke gereja, Dikau Yesusku, Tuhanku, Yesus dengar kagak? Dengar gak Yesus? Enggak. Kenapa? Dia manusia. Ya, Bang Cima, ini nih. Apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam, Bang? Yes. Kenapa? Apakah Yahweh itu adalah Allah itu sendiri? Yes. Kalau yang Oke. Walamma ja'a Musa limikatina. Sorry, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, berinteraksi dengan Allah. Nabi Musa kemudian berkata, Ya Rabb, aku percaya engkau ada. Aku tahu engkau itu mutlak wujud. Tetapi aku ingin melihat wajahmu. Apa kata Allah? Lantarani, wahai Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Ini cerita di dalam Al-Quran. Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa menerima wahyu dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Apa kata Allah di sana? Allah memerintahkan kemudian kepada Nabi Musa untuk berpegang teguh kepada hukum Torah. Itu jelas. Berarti Tuhan yang datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa adalah
Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Tuhan kami itu tidak serupa dengan apapun. Sebab Tuhannya Bani Israel tidak serupa dengan apapun. Di dalam 2 Samuel 7:22 diterangkan Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Berarti, Laisa kamislihi syai'. Berarti Tuhannya Bani Israel, Tuhannya orang Islam juga begitu bang. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Ya, Islam kalau juga. yang mereka sembah itu adalah hakikat yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Tuhan kami sama. Dan memang disumpah Allah di dalam Kejadian 17 nomor 7 berjanji dengan perjanjian kekal kepada Abraham. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Berarti Anda jangan meragukan Tuhan Sabar yang dulu, Bang. disembah Bani Ismail dan Tuhan yang disembah oleh Bani Ishak itu adalah Tuhan yang sama. Berarti umat Fafe ini Tuhannya orang Islam juga bang. Kalau yang dimaksud adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Tapi orang Yahudi tidak kenal Allah. Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi tidak kenal. Allah yang Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa ditunjukkan bang wujudnya. Tuhannya umat Islam boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa. Maksudnya namanya bang, namanya. Nama itu banyak. Saya di tempat lain namaku Sensei. Ada yang manggil saya Kakanda, ada yang panggil saya manajer. Di tempat lain ada yang panggil saya Sempe. Di tempat ini saya dipanggil Bang Zuma, tapi oknum yang satu. Itu cuman gelar. Berarti begini bang. Tuhannya orang Yahudi Yehotefafe. Nah, berarti Tuhannya orang Islam juga ini karena sama kan? Betul apa tidak bang? Saya katakan Bung sekali lagi, kalau yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan kami sama. Tapi kalau Yehotefafe itu kan dasarnya dari kitabnya orang Yahudi yang ada hari ini. Nah, tolong betul, tunjukkan Bang. kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Kalau ada kitabnya Nabi Musa diterangkan di situ sebagai Yehotefafe, berarti itu adalah Tuhan kami. Nah, sekarang kami nggak bisa menemukan kitabnya Nabi kami, Nabi Musa. Tapi Al-Quran menerangkan begini, wa may yargabu an millata Ibrahim illa wa may Nabi Musa yargabu orang apa bang? Nabi Musa orang apa dia? orang Bang, Yahudi. Anda ini bertanya, sabar dulu. Enggak, saya mau cari tahu dulu. Ya, Karena kalau mau tidak cari mungkin- tahu Pak, Tidak didengarkan. mungkin Musa pakai bahasa Arab gitu loh. Nabi Musa itu datang 1400 kurang lebih tahun sebelum Yang saya Masehi. penasaran bang, sabar dulu bang Suma. Yang saya penasaran ini Nabi Musa tidak tahu berbahasa Arab. Nabi Musa tahu bahasa Yunani enggak? Setelah sampai di dalam Nabi Musa dia tahu berbahasa Arab, bahasa gitu loh. Septuaginta enggak, Bang? Ya saya tidak mau lari ke situ bang, saya mau lari ke Al-Quran bang. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Kitab Iya, Anda diceritakan tentang Nabi Musa dalam bahasa Septuaginta, Yunani Gini, betul. kuno. Nah, sekarang kalau dari segi Gini, aspek Bang Suma. bahasa, boleh dong saya bertanya, apakah Nabi Musa menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Berarti Nabi Musa yang ada di kitab Anda bukan Nabi Musa yang datang menggunakan bahasa Ibrani. Kan sederhana. Ya kan? Benar nggak? Salah bang, salah itu bang. Oh, salah. Jadi yang benar gimana? Ya, Nabi Musa itu bahasa Yunani atau tidak? Nabi Musa itu bahasa Ibrani bang, bahasa Yahudi bang. Berarti Nabi Musa yang diceritakan di kitab Anda yang menggunakan bahasa Yunani itu bukan Nabi Musa yang ada di bahasa Ibrani? Yang saya baca ini bahasa Indonesia bang. Enggak. Original Bahasa Yunani text. yang saya baca ini bang. Oke, berarti Bahasa Indonesia. kitab Anda yang bahasa Indonesia dengan yang digunakan Nabi Musa kepada kaumnya bahasa Ibrani itu beda. Ya kami percaya Nabi Musa itu berbahasa Ibrani bang.
Nah, sedangkan kitab Anda bahasa Yunani, bahasa Indonesia gimana dong? Itu kan diterjemahkan, Bang. Oh, diterjemahkan. Diterjemahkan dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani, Bang. Nah, salah itu. Orang Belanda nggak tahu bahasa Ibrani. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Belandais. Belanda. Iya, yang jadi pertanyaan saya, Bang, ini, Ya, kenapa Bang Suma ini selalu mengaku-ngaku bahwa Tuhan yang disembah orang Yahudi itu Bang Suma sembah juga dong? loh, saya tidak pernah ngaku. Bung, Anda bertanya kepada saya. Jadi saya jawab, Tuhan Yang saya saya takutkan ini- Allah. Yang saya Tuhan takutkan saya ini, Allah. yang saya takutkan nanti Bang Suma ini jadi ke Yahudi-Yahudian nanti. Oh, jangan samakan saya dengan Kristen yang ke Islam-Islaman. Jangan. Tuhan Karena gini, saya Bang. Allah. Dan Al-Quran saya, dengar. Al-Quran saya diwahyukan dalam bahasa Arab. Pernyataan Nabi Isa, pernyataan Nabi Ibrahim, pernyataan Nabi Yakub yang dituangkan kemudian dalam bahasa Arab, itu adalah Allah Tuhanku yang menyampaikan itu. Sedangkan Anda mengatakan tadi, kitab kami kan terjemahan. Nah, sedangkan manusia yang menerjemahkan Anda percaya, bagaimana saya yang menerjemahkannya adalah Allah? Allah itu muncul tahun berapa Bang Allah itu? Kok Allah muncul? Iya, tahun Kok berapa Allah Bang? muncul? Kok Allah muncul? Maksud Anda mengatakan Allah muncul itu apa? Pertanyaan Iya, bego ini. tahun berapa dia dikenal, Bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada seluruh makhluk sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Adam menyembah kepada hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Yesaya 57 nomor 15. Yesus maha suci nggak? Tidak. Yesus maha tinggi nggak? Enggak. Berarti Yesus Tuhan baru buatan Barat. Gini loh Bang, maksud saya gini loh. Karena Seharusnya Anda bertanya begini ya Bang. Tidak pernah datang ke Yahudi, Seharusnya gitu loh. Anda bertanya, izin dulu Gurunda ya. Seharusnya Anda berpikir dan bertanya, kenapa ada perjanjian baru dan perjanjian lama Tuhannya berbeda? Itu Anda harus pikirkan. Ada Iya, nanti saya perjanjian pikirkan, baru, Bang. ada Nanti saya perjanjian pikirkan. lama, tetapi Oke. Tuhannya berbeda. Sekarang begini, itu betul. Gampang itu betul. itu. Sekarang begini. Nanti saya Sekarang renungkan begini, itu, Bung. gampang. Oke, sekarang begini, Bung. Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa, di mana diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa. Mana dalilnya? Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tolong tunjukkan perkataan Tuhan Anda bernama Yesus kepada Nabi Musa. Saya tunggu. Bang, yang saya tanyakan tadi Bang, Anda bertanya, Kapan apakah Allah Tuhan Subhanahu Anda sama seperti Tuhannya Bani Israel? Saya ulang lagi, Al-Quran menerangkan, Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain. Nah, Allah Tuhanku berkata kepada Nabi Musa. Sekarang kita bandingkan, Yesus Tuhanmu pernah tidak berkata kepada Nabi Musa? Ketinggian itu nggak nyampe ilmunya dia. Ya, supaya kita tahu yang mana yang bukan Tuhannya Bani Israel dalam hal ini para nabi. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad atau Tuhan yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, apakah Tuhan itu yang berbicara kepada Nabi Musa? Kalau yes, mana dalilnya?
Waduh, gimana ya? Saya mau jelaskan ini tidak ada Alkitab, Bang. Kalau Tuhan Yesus itu Yotefavi sendiri, Bang. Itu Nah, jelas ini itu. celakanya itu di situ. Tidak celaka, Bang. Tidak celaka. Bang. Celakanya itu di Cuman, situ. sabar, Bang ya. Di mana Anda Cuma mendapatkan saya tidak di rumah Tuhannya? ini. Dengar, Bung. Dari Di tadi mana sebenarnya- Anda mendapat? dengar dulu, Bang Dari Cuma. mana? Dari tadi sebenarnya saya mau bahas ini. Dari tadi. Cuma Silakan. saya tidak di rumah. Data-data saya ada di rumah ini, Bang. Tuhan Yesus itu Yotefavi sendiri, Bang. Makanya kalau bisa Berarti maksud saudara, pencipta langit dan bumi ini pernah digantung di atas pohon. Pencipta langit dan bumi ini pernah kemudian mengeram 9 bulan di dalam rahim manusia. Pemahaman Anda salah, Bang Suma, pemahaman Anda salah kalau begitu. Tak Bang. ada pemahaman yang salah. Konsep makanya akal-akalan begini, Anda tidak sesuai dengan akal. Bang Suma. Sehingga Anda mengatakan pernyataan saya itu keliru. Sekarang pertanyaan Dari tadi saya. mendengarkan Anda. Elohim itu Anda katakan adalah Yesus itu sendiri. Pelintir ayat. Saya ikuti alur Anda tadi. Oke, Gitu sekarang tolong tunjukkan dalilnya tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi pernah mengalami kematian. Silakan, saya tunggu. Tuhan itu Tuhan itu Pak, tunjukkan aja dalilnya. Dalil. makanya saya bilang saya tidak di rumah ini, Bang. Saya Ya, di luar, Bang. Anda membantah saya dengan dalil. Kalau hanya cuap-cuap seperti itu, apa bedanya dengan Anda dengan pendeta Anda? Susah sampai kiamat kamu kadang. Coba dalilnya dong. Ini, Anda saya mengatakan cuma pencipta. penasaran saja, Bang Suma. Saya Apa? cuma penasaran saja. Iya. Ketika Anda Bang Juma dulu nggak di menyamakan rumah, Tuhan Bang Juma Anda di atas dengan Tuhan roda. orang Yahudi gitu loh. Samanya di mana, Bang? Kan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran bernarasi sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Itu jelas dalilnya. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatu wa tafsila. Dalilnya jelas. Allah Ya. berfirman kepada Nabi Musa. Berarti Bahwa, Allah yang kami sembah adalah Dia yang berfirman kepada Nabi Musa. Apa yang Anda pertanyakan lagi? Sedangkan saya bertanya, di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Macet internasional, Nabi tingkat Musa langit. orang